قيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Insyaallah kita lanjutkan kajian kitab Sunan An-Nasa'i As-Sughra, atau disebut juga kitab Al-Mujtaba karya Al-Imam An-Nasa'i rahimahullah. Di bab 191, babu bauli ma yu'kalu lahmuh. Bab air kencing binatang yang bisa dimakan dagingnya, yang halal dimakan dagingnya. Apa hukumnya? Air kencing dari hewan yang halal dimakan dagingnya, apa hukum dari segi najis atau tidaknya? Ya, apakah dia najis atau apakah dia masih suci atau dia suci? Air kencingnya binatang itu. Baik, kita mulai dari pembahasan dari pembacaan hadis. Kata Imam An-Nasa'i rahimahullah, akhbarana Muhammad bin Abdul A'la qala hadatsana Yazid bin Zurai' qala hadatsana Sa'id qala hadatsana Qatadah anna Anas bin Malik hadatsahum anna unasan أو رجالا من عقل قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فتكلموا بالإسلام. Ya, ana terjemahkan langsung. Jadi ini hadisnya Anas bin Malik. Anna unasan aw rijal, ada beberapa individu, orang pria terutama dari Uqr, dari kabilah Uqr, dan dalam redaksi lain min Uqlin wa Urainah, dari dua daerah atau kabilah tersebut. Ya, ada dua orang dari daerah tersebut. Mereka dari Uql dan dari Urainah. Nanti disebut sebagai Uraniyin. Qadimu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mereka datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatakallamu bil Islam, dan mereka takallamu bil Islam, yaitu menyatakan diri sebagai muslim. Takallamu bil Islam di sini maknanya mereka mengklaim diri mereka muslim, menyatakan mengaku di sini kami muslimun. Ya. Itu klaim mereka. Jadi menyatakan diri mereka adalah Islam. Faqalu, maka mereka berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna ahlu dar', wahai Rasulullah, kami adalah orang yang biasa hidup dari hasil ternak. Walam nakun ahla rif, kami bukan orang yang hidup dari hasil pertanian. Ini kata orang-orang asing ini. Jadi mereka orang asing datang ke Madinah. Terus karena Madinah pemimpinnya Nabi SAW, maka mereka datang ke Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kami adalah muslimun. Tapi kami ini adalah orang yang biasa makan hasil peternakan. Kami bukan orang-orang pertanian. Faham maksudnya coba? Kami biasa mengkonsumsi daging. Kami enggak biasa konsumsi buah-buahan atau sayuran. Itu maknanya. Kenapa mereka bilang begitu? Ya. Ya, orang namanya udah biasa konsumsi daging, dikasih sayur atau buah terus, itu enggak cocok. Bakal pengen daging atau susu. Beda karakter perdagangan Madinah dengan Makkah, jemaah. Makkah itu lebih ke perdagangan dan lebih ke peternakan. Ya.
Kalau Madinah itu lebih ke perkebunan. Itu bedanya. Ya, dari dulu sampai sekarang. Makanya dulu Nabi SAW penggembala kambing di Mekah. Karena orang-orang Mekah itu rata-rata usahanya di daging gembalaan. Adapun Madinah di perkebunan kurma terutama. Kalau antum mendengar hadis-hadis yang berkaitan dengan hadiah perkebunan dan seterusnya, itu berarti hadis itu di Madinah. Gitu, ya. Nah, orang-orang Uraniyin ini datang ke Madinah sementara mereka biasa mengkonsumsi daging, tapi yang banyak di Madinah itu adalah sayuran atau buahan, terutama kurma. Wastawkhamu al-Madinah, mereka menyatakan tidak kerasan. Ya, mereka merasa tidak betah tinggal di Madinah. Kenapa? Karena makanannya beda, kultur makanannya beda. Ya. Fa amara lahum Rasulullah SAW bidzaudin wa ra'in. Ya. Maka Rasulullah SAW mengirim mereka beberapa unta dan penggembalanya. Kenapa begitu? Karena mereka itu istaukhumul Madinah. Merasa ya Rasulullah, kami enggak betah di Madinah ini karena makanannya enggak cocok nih, perut kami sakit. Mereka komplain gitu, perut kami sakit ya Rasulullah, sakit perut. Karena makanannya enggak cocok, ya. Mungkin kan? Mungkin ya jemaah ya, mungkin. Iya. Enggak biasa dengan makanan itu. Ya. Coba sekarang orang Arab ya. Suruh buka puasa sama sambal kacang sama gorengan. Sakit perut mereka. Mereka biasa apa? Korma, air putih, roti. Ya kalau di Masjid Nabawi itu Pak, sampai selainya itu, kalau di kita bukan selai itu, rasanya rasa ketek, bayangin aja. Rasanya pahit-pahit gimana gitu. Tapi mereka suka banget gitu loh. Kita nggak cocok mungkin. Kecuali dipaksain karena makannya di Arab, udahlah dicocokin lah. Tapi tetap hati itu memburu gorengan. Nggak ada di Masjid Nabawi gorengan. Ini nggak ada lemper gitu, arem-arem nggak ada. Nyari penjual nggak ada di sana. Susah nyari penjual arem-arem buat buka puasa. Dibalikin coba. Orang Saudi asli tulen ke Indonesia buka puasa sirup marjan, es. Kemudian langsung gorengan, kolak lah gitu, kolak udah manis tuh, ya kan? Kemudian gorengan, ya dikasih lah itu. Aina, tamar, nggak ada beb. Ini Indonesia bro, beda. Gorengan tuh rukun buka puasa kita gitu. Syarat sah buka puasa bagi banyak orang Indonesia tuh. Nggak aci kalau nggak ada gorengan. Nah, itu kan bisa bikin perut sakit. Apalagi kok sambalnya udah pedes, kaget itu perut. Ya kan? Orang Indonesia biasa kayak gitu. Nah, makanya kultur makanan itu kadang berpengaruh terhadap penyakit. Maka Rasulullah mengirim mereka beberapa unta dan penggembalanya. Jadi, sok nih. Ada beberapa unta, ini ada gembalanya. Ya. Kemudian wa amarahum an yakhruju fiha fayashrabu min albaniha wa abwaliha. Maka Rasulullah SAW menyuruh mereka keluar dari Madinah. Kenapa disuruh keluar? Ya supaya dapat tempat daerah yang dia bisa cocok makanannya. Ya udah, kalian jangan di Madinah deh kalau gitu. Ada faedah di sini. Kalau antum memang nggak cocok dengan makanan suatu daerah, ya jangan dibetah-betahin. Kalau memang itu sampai membuat perut sakit, udah cari tempat lain, gitu. Ya, maka disuruh keluar dari Madinah, cari tempat lain. Bukan artinya diusir, bukan, tetapi demi maslahat mereka supaya bertahan hidup, jangan di Madinah deh makannya. Ini dikasih bekal apa? Beberapa unta dan ada penggembalanya. Tuh baiknya minta ampun. Ya. Kan biasa makan daging. Nih ada beberapa unta. Nanti kalau yang butuh, dah pakai daging unta. Tapi pergi dulu dari Madinah. Maka kemudian fayashrabu min albaniha wa abwaliha, supaya sembuh
maka Rasulullah memerintahkan mereka minum susu hasil dari perahan unta tersebut dan minum air kencingnya. Ya. Susu unta dan air kencing unta itu obat. Iya, Pak. Tapi unta doang. Ya, maksudnya air kencing unta, kalau air kencing kambing bukan obat. Malah penyakit itu nanti takutnya. Tapi Nabi SAW suruh karena untuk obat sakit perutnya mereka. Gitu ya. Ini menunjukkan bahwasanya air kencing unta tidak najis. Oke. Air kencing unta tidak najis. Maka dikiaskan dari sini, ini yang pendapat yang lebih sahih, dikiaskan dari sini hewan yang halal dimakan dagingnya, air kencing dan tinjanya tidak najis. Oke? Jadi kalau ada entok, ayam dan saudara-saudaranya itu tai kotok misalnya, antum injak, najis nggak? Nggak najis. Ya. Kan di antara sunnah Nabi kan kadang kita nyeker, kan sunnah Nabi gitu. Kadang jalan nggak pakai sendal, kadang pakai sendal. Nabi kayak gitu. Antum suatu ketika jalan ke masjid, ikutin sunnah Nabi, nyeker. Nggak pakai sendal, kan mumpung dekat nih sama masjid rumah. Ada teh kotok. Mumpung nggak najis nih, cekrek ya. Antum injek gitu dikit, terus jalan, terus ke masjid. Baunya minta ampun. Bau apaan nih? Ente bau banget, bau apaan sih? Bau apaan? Kok kesini kok bau banget? Tadi habis nginjek teh kotok belum dicuci, subhanallah. Sah nggak sholatnya? Sah-sah aja, secara fikih sah. Tapi nggak khusyuk dan ini nggak beradab juga. Kenapa sah? Karena teh kotok nggak najis, gitu loh. Gitu, nggak najis. Walaupun baunya minta ampun, nggak najis itu, nggak najis. Itu yang sahih. Beda halnya kalau antum jalan ada tai kucing, antum injek. Ini lebih parah lagi baunya. Ke masjid sah nggak sholatnya? Nggak sah. Karena kucing haram dimakan dagingnya. Di sini paham berarti ya. Sholat di kandang kambing sah atau tidak? Sah, ada hadisnya. Boleh. Sholat di kandang kambing boleh. Berarti sah. Berarti tidak najis. Nggak najis. Kandang kambing kan penuh dengan kacang dan airnya. Nggak najis. Iya. Hanya pertanyaannya apa nggak ada tempat lain antum sholat di situ? Itu aja sih pertanyaannya. Cuman dalam hadis diperbolehkan. Yang nggak boleh sholat di kuburan nggak boleh. Sholat di kamar mandi di tempat banyaknya najis nggak boleh. Dan sholat di tempat mabarikul ibil, yaitu tempat menderumnya unta-unta, tempat unta istirahat nggak boleh sholat di situ. Nggak bolehnya bukan karena najis, bukan. Tapi nggak boleh karena unta memiliki karakter setan. Artinya orang kalau sholat di dekat unta biasa iseng tuh, bakal nendang tuh orang, biasa gitu. Kalau antum nggak percaya, coba nanti di Arab. Ya. Jadi Nabi SAW nggak pernah memerintahkan berobat dengan zat yang najis. Nggak pernah, nggak boleh. Ya, dan ini Nabi SAW memerintahkan berobat mengkonsumsi kencingnya unta. Berarti nggak najis. Gitu loh ya. Taib, jadi binatang-binatang yang halal dimakan dagingnya tidak najis. Taib, misal antum melihara tikus. Tikus dipelihara, subhanallah. Ya. Kencing dia. Najis nggak? Najis, karena binatang khabith. Nah sekarang oke lah, tikus terlalu buruk lah. Antum melihara hamster. Kan hamster itu kan kencing juga. BAB juga. Bau juga. Najis atau tidak? Tidak najis. Karena hamster itu bukan tikus dan boleh dimakan dagingnya. Kelinci juga gitu.
Enggak najis walaupun bau kencingnya. Enggak najis. Ya. Antum melihara buaya. Ya. Ada orang melihara buaya, Pak. Ya, tinjaknya najis enggak? Najis. Karena yang lebih sahih buaya itu haram dimakan. Antum melihara ular. Najis enggak itu? Apa ininya, Pak? Kencingnya apa namanya? Tinjaknya najis karena ular haram dimakan. Dah, itu aja. Burung. Tergantung burungnya. Kalau dia punya paruh yang memang dia memangsa hewan dengan paruhnya itu dan punya cengkraman ini dan memangsa itu, maka itu haram dimakan dan najis tinjaknya. Tapi kalau cuma burung-burung biasa gitu kan, maka tidak najis tinja dan air kencingnya najis. Gitu ya. Taib kemudian falamma sahu, nah kan udah Rasulullah rekomendasikan dah kalian minum itu susu unta dan air kencingnya supaya sehat. Falamma sahu, dan ketika mereka udah sehat, wa kanu binahiyatil harrah atau hurrah, mereka ada di suatu sudut daerah namanya hurrah. Kafaru ba'da islamihim, mereka tiba-tiba murtad, kufur setelah Islam mereka. Pas sudah sehat langsung kufur, langsung murtad. Kalau emang benar mereka masuk Islam beneran tadinya, mereka murtad. Wa qatalu ra'iyan Nabi SAW, mereka kemudian membunuh penggembala titipan Nabi SAW. Benar-benar dia udah kufur Islam, kufur nikmat. Wastaqu adz-dzaud, dan mereka kemudian menggiring untanya. Subhanallah. Ya, jadi udah datang dalam keadaan melas. Udah dimodalin, ngelunjak, kufur lagi. Ini kayak yang diinfokan oleh banyak orang yang Rohingya, kata dengar-dengar kayak gitu. Udah dikasih ngelunjak dan ngeklaim dan playing victim. Nah, ini kan ngeselin sama orang kayak gini, Pak. Ya. Dari udah gitu waliul amrinya lagi di sini Rasulullah sebagai waliul amri yang dikecewakan gitu kan. Fabalaghan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, maka sampailah berita buruk tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faba'atha talaba fi atharihim fa'utiya bihim. Maka beliau SAW menyuruh untuk mencari jejak mereka, cari mereka, kejar mereka, dan akhirnya mereka dapat dibawa kepada Nabi SAW. Fasamaru a'yunahum, maka karena mereka telah murtad, membunuh utusan, kemudian mencuri atau bukan mencuri apa namanya, menjamret, merampok, maka balasannya Rasulullah hukum mereka dengan mata mereka ditusuk dengan paku. Rasulullah tusuk mata mereka dengan paku. Wa qatta'u aydiyahum wa arjulahum, dan tangan dan kaki mereka dipotong oleh Rasulullah. Thumma turiku fil harrah, kemudian mereka dibiarkan dalam keadaan seperti itu di harrah ala halihim hatta matu, dengan keadaan seperti itu sampai mereka mati semua. Ya. Dan mereka mati dalam keadaan murtad. Ya, dan dalam keadaan muharib. Ada dalam Al-Qur'an di surat Al-Maidah balasan untuk muharibun. Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasada. Ya. Balasan untuk orang-orang yang bermuharabah, memerangi Allah dan Rasulnya dan membuat kerusakan di muka bumi. An tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf. Ya. Dipotong tangan dan kakinya itu ala khilaf, yaitu kalau kanan dipotong, kaki kiri dipotong. Kalau tangan kiri dipotong, kaki kanan dipotong. Ya, dan diasingkan nanti. Gitu. Ini apa? Orang-orang yang memang memerangi Islam dan membuat kerusakan di muka bumi ini. Nah, makanya ketika ada orang ya, dia begal. Ya, begal. Begal misalnya di suatu daerah yang sepi, dia begal pakai kawat. Gitu kan? Dikawatin di pohon, nanti ada orang yang lewat kan langsung keplanting gitu kan. Motornya diambil habis itu.
Memang orang korbannya nggak sampai mati. Terus motornya dibawa kan, dirampok motornya. Apakah itu hukum potong tangan? Enggak, karena itu bukan pencurian. Ya. Itu dikembalikan kepada tinjauan walil amri. Oke, akhirnya mereka minta maaf dan mengembalikan motor setelah ditangkap, gitu kan. Kemudian next time mereka melakukan hal itu lagi. Ya. Mereka melakukan hal itu lagi. Maka di sini hukumnya wallahu alam sudah bukan hukum apa-apa lagi melainkan hukum wa yas'auna fil ardi fasada, yaitu membuat kerusakan di muka bumi dan disyariatkan untuk dilakukan pembunuhan walaupun enggak ada korban pembunuhan di situ. Ya, jadi orang-orang penjahat yang tukang begal dan tukang ngerampok di tempat-tempat tertentu itu walil amri sebaiknya meninjau untuk bagaimana menonaktifkan kehidupan mereka sebenarnya. Iya. Karena mereka berbuat yas'auna fil ardi fasada, membuat kerusakan di kaum ini. Kayak Uraniyin ini, mungkin di logika kita awal-awal ngapain sih sampai dibunuh dengan cara itu? Itu seperti itu hakim waliul amri memberikan ijtihad. Kita bunuh dengan cara ini karena ada syariatnya. Ya begitu coba sekalian. Baik, kemudian hadis berikutnya. أخبرنا محمد بن وهب حدثنا محمد بن سلمة حدثني أبو عبد الرحيم قال حدثني زيد بن أبي أنيسة عن طلحة بن مصرف عن يحيى بن سعيد عن أنس بن مالك قال قدم أعراب من عرينة. Nah ini ada orang-orang Badui dari Urainah ila Nabi SAW, datang ke Nabi SAW di Madinah. Faslamu, mereka masuk Islam. Fajtawul Madinah, namun mereka ini kemudian sakit di Madinah, sakit karena wabah, karena demam, karena makanan juga. Hatta sfarrat alwanuhum, sampai menguning warna mereka. Jadi sampai kuning warna kulitnya. Wa azumat butunuhum, dan perut mereka membesar. Jadi memang benar-benar sakit. Dalam kondisi lemah sekali. Faba'atha bihim Rasulullah SAW ila liqahin lah. Maka Nabi SAW pun mengirimkan seekor unta perahan Rasulullah kepada mereka. Dan wa amarhum an yashrabu min albaniha wa baliha hatta sahu. Dan Rasulullah memerintahkan mereka untuk minum dari susu dan air kencing unta sampai mereka sehat. Ketika mereka sehat, faqatalu ra'iyaha wastaqul ibil. Mereka tiba-tiba kemudian membunuh penggembala unta tersebut dan menggiring unta tersebut, ngerampok unta itu. Dan dalam riwayat yang sebelumnya kan disebutkan mereka apa? Keluar dari Islam, murtad. Ya, ini hadis yang serupa. Faba'atha Nabiyullah SAW fi talabihim fa'utiya bihim. Maka Nabi SAW kemudian mengirim beberapa orang untuk mencarinya dan mereka dapat diseret kepada beliau. Faqata'a aydiyahum wa arjulahum wa samara a'yunahum. Maka Rasulullah kemudian memotong tangan dan kaki mereka serta menusuk mata mereka dengan paku. Itu. Ya, jadi penjahat itu kadang-kadang hukumannya tidak berupa cuman potong satu tangan doang. Ada tambahan ketika itu sudah yas'auna fil ardi fasada, membuat kerusakan di muka bumi. Jadi begal itu sebenarnya enggak boleh dilindungi. Ya, walil amri harus memberikan sikap tegas. Ya. Baik, kemudian berikutnya ada kisah di hadis 307. Di bab 192, babu farthi ma yu'kalu lahmuhu yusibu thawb. Bab tinja binatang yang boleh dimakan dagingnya itu mengenai pakaian, apa hukumnya? Ini hadis Nabi SAW yang disebutkan oleh Imam An-Nasai rahimahullah. Akhbarana Ahmad bin Uthman bin Hakim qal haddathana Khalid yani ibn Makhlad haddathana Ali wa huwa ibn Salih an Abi Ishaq an Amr bin Maimun qal haddathana Abdullah fi baitil mal
Abdullah bin Mas'ud menceritakan ketika lagi di Baitul Mal. Beliau bercerita tentang dulu Rasulullah pernah begini nih. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli 'indal bait. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah salat dekat dengan Baitullah yaitu Ka'bah. Ini di awal-awal pergi Mekah. Wa mala'a min Quraisyin julusun wa qad naharu jazura. Ya, jadi Rasulullah SAW salat di Baitullah. Sedangkan pembesar-pembesar Quraisy yang kufur itu mereka sedang duduk-duduk di dekat situ. Dan mereka telah menyembelih seekor kambing sebelumnya. Faham enggak jemaah maksudnya? Ngerti ya konteksnya? Jadi Baitullah di awal periode Mekah, awal-awal ini Rasulullah lagi melancarkan dakwah. Rasulullah salat di dekat Ka'bah. Nah, enggak jauh dari Ka'bah itu juga ada beberapa pemuka Quraisy yang baru saja menyembelih kambing. Ngelihat Rasulullah lagi salat, ya. Ngelihat Rasulullah SAW lagi salat. Maka faqala ba'duhum, sebagian dari orang yang lagi nongkrong-nongkrong itu, mereka orang kafir, itu mengajukan usul begini. Ayyukum ya'khudhu hadzal farth bidamih thumma yumhiluhu hatta yad'a wajhahu sajidan fayad'uhu. Yani ala zahri. Ada usul nih. Siapa di antara kalian yang berani ambil kotoran? Kan namanya binatang kan ya. Habis itu kan dari ususnya kotoran banyak tuh. Ambil kotoran unta ya, tinja unta. Terus juga darahnya. Kemudian jalan pelan-pelan sampai nanti Muhammad kan bakal sujud tuh, salatnya bakal sujud tuh. Lalu letakkan di punggungnya. Gitu kan. Maka kemudian qala Abdullah berkata, Abdullah bin Mas'ud cerita kemudian, fan ba'atha ashqaha fa akhadha al-fartha fa dhahaba bihi thumma amhalahu falamma kharra sajida wada'ahu ala dhahrihi. Lalu bangkitlah orang yang paling ashqa, paling jahat di antara mereka untuk mengambil tinja unta tersebut dan membawanya dengan pelan-pelan gitu. Dan ketika di sini ketika Rasulullah SAW falamma kharra sajida mau sujud wadu'ahu ala dhahrihi, ditaruh di punggungnya gitu. Fa ukhbirat Fatimah bintu Rasulullah SAW wa hiya jariyah, maka diinfokanlah hal ini, kejadian ini ke Fatimah binti Rasulullah, diberitahukan kepada putrinya. Saat itu Fatimah masih remaja. Dan Rasulullah SAW sujud, di sini ada apa? Tinjak unta, beliau enggak bangkit-bangkit dari sujudnya. Paham ya di sini ya? Jadi terus itu. Akhirnya diberitahu ke Fatimah, itu bapak kamu tuh lagi dilecehin sama orang-orang Quraisy. Maka datanglah Fatimah. Di sini faja'at tas'a, datang dengan bergegas, fa akhadhathu min dhahrihi. Fatimah langsung mengambil kotoran itu dari punggungnya Rasulullah SAW. Ya gitu. Falamma faragha min salatih, ketika selesai salat, Rasulullah berkata, Allahumma alaika bi Quraisy, Allahumma alaika bi Quraisy, Allahumma alaika bi Quraisy. Ya Allah, orang-orang Quraisy ini kupasrahkan padamu. Ya kejahatannya gitu loh. Ya Allah, berilah azab bagi mereka gitu kan maknanya. Allahumma alaika bi Abi Jahal bin Hisham wa Syaibah bin Rabi'ah wa Utbah bin Rabi'ah wa Uqbah bin Abi Mu'id, 4 orang ini. Ya Allah, atasmu aku pasrahkan padamu ya Allah azab untuk 4 orang ini, Abu Jahal, Syaibah bin Rabi'ah, Utbah bin Rabi'ah, Utbah bin Abi Mu'id. Terus hatta adda sab'atan min Quraisy, sampai 7 orang Quraisy disebutkan oleh Rasulullah SAW ketika itu. Didoain itu. Karena mereka telah menghina beliau, menghina syariat Allah. Maka bercerita Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, fa walladzi anzala alaihi alkitab, demi Allah yang menurunkan kitab padanya, laqad ra'aituhum sar'a yauma badrin fi qalibin wahid. Demi Allah, aku telah melihat mereka
terbunuh pada perang Badar dalam satu sumur. Jadi 7 orang yang disebutkan oleh Rasulullah SAW itu pada waktunya suatu saat nanti berapa tahun kemudian terbunuh semuanya dan bangkainya itu dimasukin ke dalam sumur semua. Dihinakan gitu loh oleh orang-orang Quraisy itu sendiri setelah wafatnya matinya mereka. Nah, di sini fikihnya apa? Fikihnya adalah kalau misalnya tinja dari binatang yang halal dimakan dagingnya itu tidak najis. Dan juga darah yang tidak memungkinkan untuk dihilangkan itu juga bukan tidak najis. Kalau darah dimaafkan. Kalau darah dia maafkan. Karena sebagian sahabat pun pernah sholat dalam keadaan penuh dengan darah tapi di peperangan dimaafkan. Kenapa dimaafkan? Karena ya syukut taharruz min. Susahnya untuk menghindari diri dari tinja-tinja atau darah-darah tersebut. Ya begitu. Nah sekarang kalau misalnya ya antum lagi sholat, terus kemudian diperlakukan serupa oleh Quraisy versi Indonesia. Nah, kira-kira gimana? Apakah lanjut sholat nggak? Hah? Kepret, kepret, gitu kan? Gitu kan? Ya enggak. Boleh seperti Rasulullah nunggu, ya, dan boleh juga dia lepas baju bagian yang kenanya, gitu. Ya boleh seperti itu. Ya, tapi kalau nunggu juga siapa yang bakal ngilangin gitu loh. Ya, seperti itu. Tapi ini di awal periode Mekah. Ya, mana pertentangannya itu luar biasa. Ya. Taib. Mungkin materi sampai situ insyaallah. Jika ada pertanyaan dari Bapak atau dari Ibu dipersilahkan. Fadhol. Ada soal? Fadhol, Pak. Kalau mau bicara silakan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Tadi mengenai darah yang menempel itu itu bukan termasuk najis gitu ya. Dimaafkan gitu. Jadi begini, darah wallahu a'lam, ana lebih condong ke pendapat bahwasanya darah itu najis. Darah yang mengalir itu najis. Adapun darah yang kecil, tetes atau apa, itu enggak najis. Bukan enggak najis, dimaafkan. Oke? Nah, kemudian kalau darah itu banyak dalam kondisi seperti Nabi tadi, maka darah tersebut dimaafkan. Jadi ceritanya gini, ada pakai ini aja dah, enggak usah pakai itu mungkin. Ya. Setelah selesai sholat, saya pakai baju yang musim baju yang saya bertugas tadi. Saya baru sadar ada bercak darah di bagian kaki yang masih ini belum saya bersihkan gitu ya. Ya, banyak nggak Pak? Ya paling segini. Enggak apa-apa, insyaallah. Enggak apa-apa, terima maaf. Enggak perlu sholat lagi. Enggak perlu. Kalau Bapak mau sholat lagi, nanti zuhur sholat aja, enggak apa-apa. Ntar insyaallah kita sholat zuhur juga. Ya, jadi enggak apa-apa insyaallah. Selama itu enggak seberapa banyak, enggak apa-apa, dimaafkan. Sebagian ulama juga menyatakan darah itu tidak najis gitu loh. Ini masalah khilafiyah, tapi sebagai penghati-hatian, berhati-hati, ini kita anggap najis. Baik manusia atau hewan. Kecuali tidak memungkinkan untuk dilawan mimisan misalnya, ya keluar darah gitu, pakai apa sumbatan apa tisu kapas gitu. Tapi kan nanti kan masih ada di kapas itu merah-merah bekas itu dimaafkan semuanya insyaallah, asal ditutup. Begitu, wallahu a'lam. Ada lagi bapak atau ibu-ibu mungkin mau nanya? Ada yang mau nanya bapak? Kalau tidak ada kita sampai sini aja loh. Oke? Sampai sini aja bapak-bapak, nggak apa-apa? Deal? Nggak apa-apa kan? Jangan Ustaz, pokoknya harus sampai jam 11, biarpun diam.
Berarti kita sampai jam segini aja. Insyaallah kita ketemu lagi pada bulan depan. Oh ada, ya silakan. Oh pakai kertas. Tolong Pak itu Pak. Itu Pak. Apakah boleh mendirikan musola di atas septic tank? Gimana ya? Di atas septic tank mendirikan musola, taib. Selama nggak jeblos nggak apa-apa. Kalau dikhawatirkan jeblos nggak boleh. Ya. Musola di sini istilah yang apa maksud dari musola? Ya. Kalau membangun masjid, berarti itu tanah harus diwakafkan. Ya. Kalau cuma musola, berarti tanahnya bukan tanah wakaf. Itu bedanya. Ini musola. Secara syariah bukan secara uruf kita, secara kearifan lokal musola beda. Anda sedang bicara secara syariat, bukan secara tradisi. Ya. Kalau secara tradisi, musola itu udah diwakafkan tanahnya, tapi kuantiti dan besarnya itu enggak seberapa, makanya disebut musola. Padahal itu hukumnya hukum masjid dalam Islam. Gitu Pak. Jumatan boleh. Nah ini musola. Ini nih musola. Loh, tapi kan enggak biasa. Tapi kan ada karpet kayak gini, orang kadang sholat enggak di sini. Enggak ya? Enggak juga ya? Pak, yang warga sini? Enggak sholat sini kan orang-orang ya? Misalnya ibu-ibu sholat Id di sini, mungkin enggak? Ada enggak? Enggak juga. Ya udahlah saya udahan lah, saya enggak ngomong apa-apa. Enggak semua, tapi ini ada karpet seperti ini gitu loh. Misalnya kalau tempat ini buat sholat Id para ibu-ibu nanti ketika Idul Fitri. Maka ini musola. Tempat sholat gitu. Tapi bukan masjid. Beda hukum. Masuk enggak pakai bismillah apa? Allahumma ftahli wa rahmatik ya. Enggak disyaratkan harus kanan duluan, enggak juga. Tahiyatul musola enggak ada. Tahiyatul masjid adanya. Kalau membangun musola seperti ini di bawahnya septic tank boleh enggak? Ya boleh-boleh aja. Gimana kalau membangun, karena tanahnya bukan tanah wakaf, tanah bisnis misalnya enggak apa-apa. Membangun musola. Tapi kalau untuk menjadi hukum masjid, maka harus dengan status wakaf. Tapi Ustaz di bawahnya ada septic tank. Iya, walaupun di septic tank di bawahnya. Iya. Emang sah selama septic tanknya di bawahnya, bukan di masjidnya langsung. Ya kan? Di bawahnya kan berarti kan di bawah tanah gitu kan ya Pak? Iya. Lah kan kadang-kadang septic tank kan lebar juga kemudian sampai ke dalam lantai masjid. Soft pertama mungkin dapat juga tuh bawahnya septic tank. Ya sah-sah aja kan, bukan di lantainya septic tanknya itu. Maka nggak apa-apa. Nggak apa-apa di sini kalau bisa ada tempat lain lah. Takutnya kan nanti kan aromanya gimana gitu. Orang ngiranya ini parfum masjid kok kayak gini banget sih gitu. Padahal septic tank. Sah sholatnya. Kan najisnya itu, najis tinjanya itu ada di dalam tanah. Bukan di lantai atau tempat sujudnya, bukan. Gitu ya Pak. Ya Bu ya, seperti itu Bu, maka boleh. Gitu wallah. Kalau misalnya ternyata mau bikin masjid bukan musola, maka nasihatnya adalah itu septic tank ya kalau bisa dikosongin atau jangan jadiin septic tank, udah isi tanah aja dan wakafkan tanah tersebut gitu, jadi masjid gitu wallahu alam. Ya setiap masjid juga ada septic tanknya juga sih. Ya. Tapi usahakan jangan di bawah lantai sholat gitu. Baik, begitu yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat insyaallah taala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.